Hamdan wa syukrulillah, syahadu an la ilaha illallah, daulah syarikallah, wa syahadu anna Muhammadan rasulullah, amma ba'd. Kemarin kita membahas tentang ihsan ya. Ihsan itu ya, al-ihsan ya. Ihsan. Apa ihsan itu? Asalnya dari kata-kata hasan ya. Hasan artinya apa? Baik, bagus. Hasan artinya. Al-ihsan itu berarti halus artinya. Halus itu artinya berarti menghaluskan, ya, menghaluskan. Apa yang dihaluskan? Kepribadian kita, ibadah kita, ya. Makanya ketika ditanya oleh para sahabat, mal ihsanu, apa ihsan itu ya Rasulullah? Al ihsanu sok. Al ihsanu Anta budallaha fa annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innallaha yaraka. Ihsan itu adalah kalian menyembah Allah seolah-olah kalian melihat Allah. Meskipun kalian tidak mungkin bisa melihat Allah, tapi Allah itu melihat kalian. Nah, jadi yang dimaksud al-ihsan itu menghaluskan ibadah kita. Iman kita sudah mantap, ibadah kita, karena Islam itu kemarin berhubungan dengan ibadah, dengan fikih. Islam itu berhubungan dengan fikih, sholat, toharoh, bab wudu, zakat, haji, itu kan sebutnya ibadah mahdoh. Ada juga disebut ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu ibadah yang tidak diatur oleh Allah bentuknya, tetapi hanya diatur tentang batasan-batasannya. Seperti apa? Contohnya muamalah ini anak-anak, usaha, bisnis, sekolah, apa saja tentang kemanusiaan, itu boleh-boleh saja. Selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur mudorobah, tidak ada penipuan, tidak ada dusta. Jadi harus bebas dari rambu-rambu yang dilarang oleh agama. Ya, disebut muamalah. Kamu pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi suster, silahkan. Tidak harus jadi ustadz aja, jadi ulama saja, silahkan. Dengan catatan kalian ingin jadi dokter, nanti dokternya yang islami. Ya, dokter yang islami itu seperti apa? Misalnya ketika merawat pasien, bismillah dulu, kemudian dokter itu berdoa, mendoakan pasien, dan memberitahukan bahwa yang menyembuhkan itu bukan saya, bukan dokter, tapi Allah. Saya hanya melakukan sababiah kesembuhan aja, seperti itu kan. Kalau jadi misalnya sekretaris yang islami, yang jujur, yang tidak bohong, yang senantiasa diniatkan karena Allah. Misalnya ingin jadi guru, misalnya di SD, di SMP, guru yang islami, artinya apa? Dia mengajarkan juga tentang tentang keislaman dalam cara mengajar dan sebagainya. Pokoknya yang islami, apa yang disebut islami? Islami itu ya nuansanya Islam. Dagang yang islami yang seperti apa? Nuansanya Islam. Tidak ngebohong. Ketika berdagang, ada yang nawar, ini berapa pisang sekilo? Misalnya 15.000, 10 aja nggak bisa, belinya juga 14.000, padahal belinya 8.000, ngebohong, tidak islami. Tidak terlampau gede, ngambil bati dan sebagainya. Yang islami. Nah, orang yang ihsan ini kepribadiannya baik.
Dia sangat menjaga. Maka ada yang disebut muraqabah. Satunya muraqabah. Ada juga muhasabah, ya. Ada juga mujahadah. Nah, apa muraqabah? Muraqabah itu bukan mendekatkan diri, tapi muraqabah itu satu lagi musahadah. Musahadah. Muraqabah artinya adalah orang yang sudah ihsan tadi, sudah muraqabah artinya merasa dirinya dipantau oleh Allah. Paham tuh? Yang tadi teh kan antabudallah ka'annaka tarahu, ibadah itu seakan-akan dia melihat Allah, padahal tidak mungkin manusia bisa melihat Allah, tapi Allah melihat dirinya. Disebut muraqabah itu merasa diawasi, dimanapun berada Allah itu melihat saya gitu. Sampai-sampai Sayyidina Ali mandi juga pada laki-laki, cowok tidak pernah membuka celana dalamnya. Karena apa? Karena Allah melihat saya, malu. Sampai begitu, saking yakinnya Allah itu melihat saya. Jadi dimanapun juga kita berada, Allah itu melihat. Nah, orang yang sudah merokobah itu orang yang senantiasa ingin diperhatikan oleh Allah. Seperti gini, kita kerja atau sekolah, ada CCTV kan? Ketika kita tahu ada CCTV, itu akan beda tingkah kita. Misalnya kamu berani ngobrol lagi belajar, karena tidak ada pengawas. Tapi ketika ada pengawas, ada CCTV, dan CCTV itu monitornya disimpan di kantor. Di kantor itu ada kepala sekolah, di kantor itu ada pengawas. Beda lagi kamu, ada CCTV, jangan ngobrol CCTV. Nanti kalau ada ngobrol tidak bisa mengelak lagi, panggil. Kamu tadi nggak benar belajar ya, ngobrol terus. Enggak Pak, ini buktinya CCTV. Nah, jadi kalau kamu tahu bahwa di kelas ini ada CCTV, ada CCTV, ya, kamu akan lebih hati-hati daripada tidak ada CCTV. Karena kalau kamu tidak tahu bahwa itu ada CCTV yang tersembunyi, kamera tersembunyi itu akhirnya kamu bebas saja melakukan sesuatu karena tidak tahu ada yang memperhatikan. Ngomong kasar, mencuri, atau apa saja, ya, perilaku-perilaku yang tidak baik kalian lakukan karena merasa tidak ada yang melihat ini. Tapi kalau kamu tahu ada CCTV yang mengawasi kamu, beda lagi masalahnya. Dia akan hati-hati, duduk yang rapi, nggak mau ngobrol, nggak mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Dipantau. Nah, hidup kita kalau muraqabah itu merasa diri kita dipantau oleh Allah, oleh malaikat. Hati-hati, ngomong hati-hati, bertindak hati-hati. Siap? Nah, kayak gitu ya. Kemudian pengertian ihsan yang selanjutnya adalah muhasabah. Nanti ditanya ya, terakhir ya, kalau yang memperhatikan bisa menjawab. Muhasabah ini bahasa Arab dari kata-kata hasabu. Ya. Hasibu antum qabla antu hasabu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Artinya apa? Mengkalkulasi diri. Ya. Aku teh kelakuan teh baik, enggak Kin? Tanya sama diri sendiri, jangan orang lain. Muhasabah. Sudah bagus enggak kelakuan saya ya? Ibadah saya udah bagus enggak? Terus dihitung setiap hari. Setiap mau tidur, kita muhasabah. Dari mulai bangun tidur, saya sampai sekarang mau tidur lagi, apa yang sudah dilakukan tadi? Mandi, ke sekolah. Di sekolah saya bertengkar sama teman. Oh iya ya, saya ngomong kasar sama teman, dosa. Besok saya mau minta maaf. Oh iya, tadi ngambil pulpen teman saya. Oh iya, terus dihitung. Diperbaiki. Hari besok harus lebih baik dari hari yang lalu. Besok lebih hati-hati. Kenapa? Karena muhasabah. Besok nanti lebih hati-hati. Sehingga meminimalisasi kesalahan hidup. Kesalahan omongan. Aduh, saya tadi sekolah ngomong kasar, ngomong gogok, ngomong goblok, astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah. Bagaimana kalau saya
malam ini mati belum diampuni, istighfar, ya kan? Ngerti nggak? Ini kedua. Ketiga, mujahadah. Mujahadah apa? Mujahadah itu dari jihad. Jihad itu artinya apa? Sungguh-sungguh melakukan ibadah itu tidak asal-asalan. Udah sholat semuanya, udah di mana? Di rumah. Sungguh-sungguh. Di masjid masjid. Kenapa tidak berjamaah di At-Taqwa biar semua kumpul sebelum mengaji? Kan lebih bagus. Kenapa? Karena tidak mujahadah, tidak sungguh-sungguh asal-asalan sholat. Allahu Akbar. Assalamualaikum, gajelang. Tidak mujahadah. Kalau yang mujahadah itu di dalam perilaku itu sungguh-sungguh, sekolah mujahadah sungguh-sungguh, mandi mujahadah sungguh-sungguh, ya, berperilaku mujahadah, ini mujahadah, ya, mujahadah itu sungguh-sungguh. Jihad artinya jihad bekerja keras, bekerja yang susah, yang sulit, yang mengorbankan bukan hanya harta tapi jiwa, itu jihad. Jahadu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah kalian dengan harta-harta bendamu, bahkan dengan jiwa-jiwa. Coba yang jihad di jalan Allah, yang mengorbankan jiwa. Yang namanya perang itu kalau tidak membunuh, terbunuh. Itu resikonya. Makanya perang harus sungguh-sungguh, jangan letoy. Nanti terbunuh, sungguh-sungguh latihan dulu. Matanya harus cerdik, harus pinter, strategi. Itu kan sungguh-sungguh. Dia mantap. Jadi sungguh-sungguh. Nah, mujahadah. Ibadah juga sama, jangan asal-asalan. Gimana ramenya aja lah. Enggak gitu. Yang mujahadah itu benar-benar kritis. Tahu nggak kritis? Selektif. Kritis, bukan kritisnya, kritis ya. Kritis itu artinya kita hati-hati. Kayak heula. Ini bener ente sih. Aya dalil ente ya. Kayak heula. Aku mah harus dapat dipertanggungjawabkan kalau ibadah. Oh, kritis ya. Selektif atau selektif apa artinya? Selektif itu waspada. Selalu diperiksa. Yang saya lakukan selama ini, apakah ibadah sholat, wudhu saya udah bener belum sih? Saya cari di buku-buku. Cari gimana? Cari catatan-catatan kita belajar. Itu namanya mujahadah, sungguh-sungguh. Dari rumah berangkat ngaji sungguh-sungguh, tidak banyak main. Belajar yang sungguh-sungguh, yang tidak ngobrol, duduk rapi, mantep, gitu. Kuat bertahan diri setengah jam paling tidak, setengah jam dia mendengarkan baik-baik, itu mujahadah. Tapi kalau udah lebih sejam, yang namanya audien, pendengar itu pasti jangankan anak-anak, ibu-ibu, bapak juga mulai Pak Agus ceramah udah lebih dari sejam, kesel ibu-ibu teh, bapak-bapak teh. Ngararobro. Wah, itu sepeda ya cek Pak Agus yang gerak balik. Itu saja yang bisa disampaikan Bapak Ibu sekalian, udah di-cut aja. Karena udah mulai kalau masih setengah jam masih kuat mendengarkan dengan baik. Nanti ansitu wasma'u, diam dan mendengarkan. Gitu. Itu namanya mujahadah. Nah, musahadah ya, antarohu kalian seolah-olah melihat Allah, musyahadah. Ini lebih tinggi dari muraqabah. Muraqabah merasa dilihatin Allah, ya kan? Kalau musyahadah, saya seolah-olah melihat. Yang itu tadi, anak kata rohu, fa in lam takun taru fa innallaha yaraka. Kamu seolah-olah ketika ibadah melihat Allah, musyahadah. Seperti di TV-TV Arab kan, kalau TV kita, para pemirsa penonton sekalian, kalau di Arab bukan, ya yuhal musyahidun, gitu kan, wahai para penyaksi, para pelihat, gitu, para penonton, ya yuhal musyahidun, wahai para musyahid. Musyahid itu penyaksi, menyaksikan tayangan TV disebut musyahid. Coba, ini pembekalan dari Pak Agus ya. Ada satu lagi, ya. Tapi dua lagi, tapi 4 aja dulu. Pertama, muraqabah artinya merasa dilihat Allah. Muhasabah selalu menghitung
amal. Yang dihitung sebenarnya bukan amal baik. Justru yang dihitung itu kesalahan-kesalahan. Amal baik yang dihitung. Udah berapa banyak ya saya beramal soleh. Sedekah udah berapa? Jangan dihitung. Amal baik itu jangan dihitung. Lupakan. Yang dihitung justru kekeliruan kita, kesalahan kita. Apa yang sudah dilakukan kesalahan saya, besok tidak akan saya ulangi. Itu namanya muhasabah. Apa mujahadah? Mujahadah apa? Bersungguh-sungguh tuh. Anu sungguh-sungguh ngedengerin bisa ngajawab, yang tidak ngedengerin ngahulang-hulang. Ya, mujahadah itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Musyahadah seolah-olah dia melihat Allah. Itu baru ilmu luhur. Kamu harus kecapean ketika usia kamu nanti. Kalau sekarang rada-rada susah ya. Banyak penggoda. Jadi ini harus benar-benar, jangankan kalian, Pak Agus juga tidak mengklaim, tidak mengakui Pak Agus sudah muraqabah, sudah muhasabah, sudah mujahadah, sudah belum. Tapi barangkali di antara kalian ada yang masih muda sudah bisa memiliki karakter seperti ini. Mudah-mudahan, amin. Tapi paling tidak sebelum kalian mati, sebelum kita meninggal, kita sudah muraqabah, sudah muhasabah, senantiasa menghitung. Jadi meminimalisir kesalahan itu dengan musyahadah. Ya. Mau melakukan dosa takut, coba. Ketika orang yang musyahadahnya, musyahadah dan muraqabah. Ketika ada misalnya sesuatu yang dilihat tapi tidak halal untuk dilihat. Kira-kira apa ya? Melihat yang tidak halal dilihat, melihat apa ya? Ya seperti itulah. Kita tahu itu tidak halal dilihat, haram melihat. Berani nggak kita menundukkan pandangan mata? Ya gedud bi absarihin. Melihat aurat misalnya. Baik aurat laki-laki maupun laki-laki juga nggak boleh dilihat auratnya. Apalagi perempuan. Yang namanya aurat laki-laki itu sampai udel. Misalnya kelihatan kemaluan teman kita yang laki-laki, kita harus menundukkan pandangan mata. Jangan, iya sih, kita mendeluti. Kan gitu. Saya mau gede. Jangan. Tuh, astagfirullahaladzim. Tumpul. Nah, ini yang muraqabah musyahadah. Jadi melihat sesuatu yang haram dilihat, berani nggak menundukkan pandangan mata? Berat. Ini teh kayak ada baut di sini teh. Kayak ada baut gitu. Mata teh kayak kaku gitu. Mata teh. Kalau lihat hal-hal yang haram untuk dilihat, untuk menundukkan pandangan teh pirage gitu. Tapi kalau melihat musuh, lihat orang yang kita benci, mudah sekali. Sebel. Dulu aing si eta liwat. Kalau sama orang, tapi kalau orang yang lezat dilihat beda lagi. Lihat eta gede hese gitu. Aduh, guru-guru itu yang si eta hese eta. Itu bukan berarti kita harus melirik sama yang itunya kecil. Bae diliatin oke ada kecil iya. Nggak boleh. Nih. Siap kita mengamalkan ini. Ya. Mudah-mudahan kita semua memperoleh inayah Allah. Apa inayah? Inayah itu bantuan. Bantuan tanpa dibantu Allah hese anak-anak. Cok bayangin itu namanya sholat subuh 2 rakaat. Apa sih susahnya beratnya sholat? Allahu Akbar. Tapi titah futsal itu sabaraha puluh menit futsal. Sajam 60 menit atau 90 menit. Dulu upatan kaditu kadieu. Itu sugan ke 10 menit sampai urang mah geus sampai henteu semakin panas semakin semangat lari. Tapi sholat tarawih 11 rakaat omong 20 tilu. Karena sebenarnya ada 4 rakaat. Lilaknya.
Berat sholat teh. Ya, ngaji juga berat. Tapi karena biasa, jadi mudah. Dengerin. Ini laki-laki sebarangkali Pak Agus menyuruh pakai peci. Tinggal seorang yang masih peci. Nanti Pak Agus ke kelas 6 yang akan datang mau diwajibkan pakai peci. Meskipun agama tidak mewajibkan, itu kan salah satu syiar Islam. Ya. Kerma pakai seragam, tidak pakai peci. Ya. Begitu anak-anak semuanya, ya. Kita tinggal menghitung hari, ya. Besok malam Sabtu, nanti malam Minggu, Sabtunya libur aja ya. Sabtunya libur aja, nanti Senin lagi masuk. Besok libur tidak? Nah, nanti dikasih tahu. Soalnya Pak Agus hari Sabtu, Pak Agus hari malam Sabtu nanti kalau Pak Agus jadi ada acara anak-anak PJJ aja dulu ya. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan diserbu yang mau minum itu gelas plastik. Nggak boleh sarakah. Satu orang satu aja. Ya, ambil. Air minumnya, air minum. Ambil air minum. Mukbang. Nih.